Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namba Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam tabe linguk na lantai, salam sujud karendeng malempang, adil katalino, basurami kasaruga, basengat kacubata. Arus. Arus. Baik, kakak-kakak, kali ini kita pertemuan yang keempat ya kak, di modul 1.3 kakak-kakak. Sebelum memulai kegiatan seperti biasa kakak-kakak, kita memimpin doa. Dipersilahkan salah satu kakak memimpin doa, atau mau ada yang resign, mau angkat tangan, atau bisa ketua kelas bisa memilih, atau siapa yang mau dulu memimpin doa kita memulai kegiatan ini. Oke, Kak Yuliana, Kak, silahkan Kak. Oh, baru masuk ya. Silahkan kakak siapa, Kak Andrianur nih, belum. Coba Kak Andrianur pimpin doa kita Kak. Kak. Ya, persilahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita pada malam ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik kakak, apa kabar semuanya hari ini kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak, baik. Agak kena flu sedikit Kak. Baik kakak, ada yang kena flu. Semoga cepat sembuh Kak Andrianur. Kakak yang lain, nah sehat semua. Kita mulai kakak-kakak di modul 1.3 ini kakak-kakak kita mempelajari pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kuatkan pemahamannya kakak-kakak. Baik, kita langsung saja kakak. Kesepakatan kita masih sama kakak, seperti kesepakatan sebelumnya, menghidupkan kamera kakak. Tapi sesuai kesepakatan kita boleh mematikan kamera kakak. Supaya kesepakatan kita kemarin boleh mematikan kamera, tapi pada saat ingin berbicara atau resign boleh membuka kameranya kakak. Setelah itu mikrofonnya bisa dimatikan, tapi bisa dihidupkan pada saat dibutuhkan atau perlu bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Tetap setelah itu hadir ya, hadirnya sesuai dengan anunya kakak. Setelah itu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang biasa. Nah, baik kakak, mungkin itu seperti biasanya kesepakatan kita tidak berubah kakak. Kita langsung lanjut kakak ke materi berikutnya. Kalau sudah berubah kakak di layarnya? Sudah Kak, sudah berubah. Baik. Tujuan sesi ini kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, itu tujuan dari sesi kita hari ini kakak-kakak. Mungkin di sini Kakak. Ya. Bentar. Iya kakak. Tulisannya. Oke, saya perbesar kak. Yang pertama, mantap. Memahami. Kelihatan ya kak? Ya, mantap. Oke. Tujuan sesi saya ulang,
Kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Mungkin itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita bisa lanjut, Kak. Siap Kak, bisa Kak. Oke. Nah, agenda pembelajaran kita, Kak, 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, Kak, pemanfaatan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan ini 5 menit, Kak. Sedang kita berjalan, Kak. Nanti 30 menit aktivitas role play, Kak, bermain peran. Nah, di sini yang saya kemarin tadi pagi bilang kakak menggunakan pakaian olahraga atau training karena kakak nanti akan mempraktekkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak nanti ada setelah ini. Setelah itu 15 menit menulis pesan guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot. Nanti kita pakai menggunakan Figma Jambot, kakak. Setelah itu aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usia. Nanti kita telaah kakak yang usia segini dia masuknya di mana, emosinya di mana akan kita telaah nanti. Setelah itu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Jadi kita telaah juga ini kakak. Setelah itu 15 menit aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit penutup, refleksi, foto bersama. Mungkin itu kakak untuk penjelasan kita di materi ini. Oke kakak, apa kita bisa lanjut, Kak? Lanjut. Oke, kita lanjut ya, Kak. Ini kakak, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Mungkin kakak bisa resign. Bagaimana menurut kakak praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Mungkin ada satu kakak yang bisa resign, Kak, ingin menyampaikan, Kak. Kita di sini, Kak, tidak ada yang benar salah, yang kita menyampaikan apa yang menurut kita alami, Kak. Mungkin kakak ada yang bisa menyampaikan 1-2 orang. Menurut kakak pembelajaran yang berpusat seperti kepada peserta didik itu yang seperti apa, Kak? Silahkan kakak, 1 orang bisa mengangkat tangan, Kak. Riset. Oke, Kak. Ada yang mau menyampaikan di kolom chat juga bisa, Kak. Silahkan, Kak. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya, Ya. di antaranya sesuai bakat dan minat peserta. Itu di antaranya. Silakan yang Maaf, Kak, tadi terputus, Kak. Bisa diulangi, Kak, suaranya. sesuai dengan
Oh iya, Kak Musli. Terima kasih Kak. Mungkin Kak Dodi coba mau menyampaikan Kak. Kak Musli tadi. Izin baru masuk Kak. Oke. Mohon maaf. Siap lanjut Kak. Kita lanjut pembelajarannya. Ada yang lain Kak? Kak Musli sudah tadi menjelaskan. Mungkin kakak yang lain. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya Kak? Oke, sudah jelas tadi Kak Musli ya. Walaupun terputus tapi saya dengar sedikit tadi suaranya. Kakak yang lain? Ya, Kak Andri. Silakan Kak. Boleh Kak Andri. Ya Kak, terima kasih. Di sini kita membahas tentang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya terreferensi juga ya. Itu berkaitan dengan pendekatan kita Kak. Ini menekankan pada partisipasi aktif dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, siswa merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk belajar, hingga hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Jadi di sini lebih ke aktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Tentunya didukung juga dengan peran pendidik di sini Kak, kalau menurut saya pribadi. Dan juga di karakter pembelajaran PJOK itu ada beberapa karakter ya Kak ya. Di sini pembelajaran PJOK itu berusaha pada peserta didik harus memiliki karakteristik seperti interaktivitas, kolaborasi, dan pengalaman langsung. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosinya. Jadi ada 3 hal di sini Kak kalau yang saya lihat ini, yaitu seperti karakternya, seperti interaktivitas, kolaborasi, dan pengalaman langsung peserta didik itu sendiri, sehingga akan membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosinya di sini untuk sesuai dengan karakter dari pembelajaran PJOK itu sendiri. Karena di sini tadi kan kita menggandengkan antara praktik pembelajaran PJOK yang pusat pada peserta didik. Jadi di sini ditekankan untuk lebih ke pembelajaran PJOK-nya. Oke, terima kasih Kak Andri. Luar biasa. Benar sekali, yang berpusat pada peserta didik berarti peserta didiknya yang banyak aktif. Seperti itu Kak Andri tadi bilang. Kita sebagai guru memfasilitasi. Benar sekali. Nah, itu yang menandakannya kalau pembelajaran PJOK itu sudah berpusat pada peserta didik. Jadi mengurangi banyak ceramah, membanyakan peserta didik kita yang aktif seperti itu Kak Andri tadi ya. Dari penjelasan Kak Andri tadi. Ya, terima kasih Kak Andri. Kak Musti, kita bisa lanjut Kak. Sangat jelas sekali. Oke. Baik Kakak. Sebelum menjawab pertanyaan, mari benar sejenak beberapa hal yang mungkin menjadi di kelas kita kan. Saya perbesar ya Kak. Soalnya ini apa saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran. Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, itu sekarang yang menjadi poros kita Kak. Kalau sekarang ya kebanyakan, kalau kita dulu semuanya guru yang mimpin di depan, siswa yang mengikuti. Kalau sekarang bisa saja Kak, ya, siswanya yang kita tunjuk ke depan, silahkan memimpin Kak. Memimpin untuk pemanasan seperti itu Kak. Nah, kalau dulu kita banyak suara
suara ngomong misalnya harus gini-gini, kalau sekarang cukup fit sekali siswa melaksanakan, Kak. Nah, itu loh, lebih menekankan ke siswanya, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Apa bisa kita lanjut, Kak? Oke, ini Kak ada video dari pakar. Kita dengarkan, Kak. Suaranya tidak terdengar, Kak. Mohon diulang suaranya. Ya, Kak. Volumenya. Tetap Mungkin itu, Kak, sedikit video saja, Kak, video para untuk pakar, di mana para pakar ini lebih memusatkan pendidikan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, Kak. Karena videonya tidak terdengar katanya di suara tempat Kakak, saya sudah setel juga, Kak, ternyata nggak bisa masuk suaranya, Kak. Jadi dari pembelajaran intinya mengajak siswa itu lebih aktif, Kak, pembelajaran itu, Kak. Jadi berpusatnya kepada peserta didik dari video yang kita uh, kita tayangkan tadi, Kak. Melakukan aktivitas offline nih, Kak. Sekarang kita apa sudah beralih, Kak? Aktivitas. Sudah Kak, di aktivitas 1. Oke, aktivitas ini, Kak, di sini kita akan membagi, Kak. Jadi nanti kita bagi jadi beberapa kelompok, Kak. Nanti akan melakukan gerakan. Gerakan nanti akan dihitung, Kak. Gerakannya pertama, Kakak nanti hitung denyut nadi dulu, Kak. Denyut nadi selama 10 detik, Kak. Nah, Kakak ditulis denyut nadinya berapa, Kak. Nah, setelah itu kita melakukan gerakannya, nanti ada gerakannya, kakak bisa memilih gerakannya. Nah, nanti akan saya paparkan di sini, Kak. Jadi saya jelaskan dulu, Kak. Nanti menghitung denyut nadi dulu, Kak, selama 10 detik. Setelah itu melakukan kegiatan itu, Kak. Setelah melakukan kegiatan itu, Kakak silakan hitung denyut nadi Kakak lagi. Nanti berpasangan, Kak. Jadi berpasangannya seperti ini. Kakak mengamati temannya melakukan. Setelah itu Kakak melakukan, temannya mengamati. Nanti ada waktunya, ada ruangannya saya akan bikin untuk kakak-kakak. Nanti ada gerakannya akan saya akan sampaikan, saya akan tunjukkan di ya setelah ini, Kak. Nanti kita lihat, Kak, ya. Baik. Ini saja saya bacakan dulu, Kak. Reply atas pembelajaran. Capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik melakukan memahami gerak koordinasi dengan benar. Jadi gerak koordinasi ini, Kak, nanti kita akan pamerkan, Kak. Kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Jadi sebelum Kakak melakukannya tadi, denyut nadi Kakak berapa, setelah melakukan Kakak akan tahu efeknya seperti apa. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, setelah melakukan tadi akan terlihat nanti denyut nadinya, Kak. Asesmennya, Kak, melakukan SLAP atau Peer Assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Ya, mesti ada perubahan nanti, Kak, denyut nadinya, Kak. Ketiga, aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Oke, lanjut, Kak. Nah, langkah-langkah aktivitasnya, fasilitator akan berpasangan, ya, Kak. Tapi nanti saya urutkan berdua-dua saja, Kak. Saya pasangkan berdua-dua saja biar agak atau ada empat orang, Kak. Nanti
dua orang meneliti, kawannya dulu tampil dua orang nanti bergantian Kak. Bisa saya bagikan jadi 4 orang Kak dalam setiap roomnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerak. Nah, nanti saya akan tampilkan pilihan gerak Kak. Nanti saya akan tampilkan. Tiap peserta memiliki nomor gerak yang paling disukai. Nanti ada gerakan, silahkan kakak pilih gerakan yang mana yang enak. Tapi dalam satu kelompok itu kalau bisa gerakannya agak berbeda Kak. Nah, dari misalnya di dalam kelompoknya ada 4 orang, gerakannya bisa dibedakan antara yang satu disepakati nanti ya Kak gerakannya. Keempat, sebelum mempraktekkan gerakan, hitunglah junut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik Kak. Nah, nanti 10 detik kakak hitung dulu. Jadi bareng-bareng dengan temannya Kak. Sebelum memulai itu dihitung, ayo kita hitung, sek, langsung menghitung. Nah, denyut nadinya per menit ya Kak. Dilakukan dalam waktu 10 detik. Jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Nah, karena kakak melakukan tidak 1 menit, jadi dilakukan 10 detik saja Kak. Nanti denyut nadinya dikalikan 6. Nah, setelah itu catatan pilih gerak denyut nadi awalan respek ini Kak. Ini nanti ada gerakannya Kak. Lakukan gerakan dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai dengan contoh video. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menulisnya di Superheads. Nanti saya akan kirim Superhead-nya Kak. Nah, kemudian peserta yang melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi bergantian juga. Nanti kan saya bagi. Nah, ini nanti Kak yang akan saya bagi Kak. Nah, sebentar Kak. Ada enggak ininya Kak? Ya, matikan sudah punya saya. Ini Kak gerakannya. Mungkin kabur ya Kak. Saya perjelas ya Kak. Dibesarkan. Oke, siap. Nanti silakan kakak-kakak bisa menyatat denyut nadinya sebelum mulai Kak. Sekarang juga setelah ini nanti kita bisa hitung sama-sama. Mantap. Ya, pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Nanti kakak-kakak silahkan nanti berkelompok ya Kak. Yang pertama geraknya kombinasi membungkuk dan menekuk. Kedua jumping jacks. Ketiga lari di tempat. Keempat gerakan silangkan tangan menyentuh jari kaki. Kelima lompat di tempat. Jadi seperti ini Kak melakukannya Kak. Ini videonya Kak. Apa terlihat Kak videonya Kak? Kurang besar. Terlihat sedikit. Ini sudah paling besar Kak. Nggak bisa dibesarin lagi Kak. Ini lihat. Ini yang pertama gerakannya ya kombinasi Kak. Kalau ini kombinasi membuka kaki dan tangan. Yang kedua, yang ketiga lari di tempat. Yang keempat menyentuh ujung kaki Kak. Bergantian kanan menyentuh, tangan kanan menyentuh ujung kaki kiri. Yang kelima jump, lompat. Nah ini videonya Kak. Bisa dilihat Kak videonya? Bisa Pak, bisa. Oke. Ini gerakannya Kak. Kakak-kakak silahkan. Sekarang bebas aja Kak. Mau gerakannya sama Kak dalam satu kelompok nggak masalah. Yang penting kakak-kakak melakukannya sesuai pilihan dari kakak-kakak. Mau kelompok itu ada 2 orang yang sama nggak masalah. Tapi kalau bisa saya mau yang ini, saya mau ini silahkan diatur ya Kak. Bisa dimengerti Kakak? Bisa Kak. Kak. Oke. Tapi sebelumnya Kak, untuk ini dihitung dulu ya tadi yang 10. Ya, sebelum 10 menit. sebelum kita mulai, kakak-kakak bisa menghitung denyut nadi kakak masing-masing sendiri Kak. Nah, nanti kakak-kakak yang lain setelah selesai melakukan, hitung lagi denyut nadinya kakak. Nah, pada saat kakak yang mencek itu Kak, bukan cuman melihat kakak apa melakukannya sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu Kak. Misalnya kakak melakukannya dengan benar, nah
lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderate. Nah, jadi melakukannya Kak ada hitungannya Kak, 2 kali 8. Jadi Kakak seperti kita melakukan itu 2 kali 8. Setelah itu baru kita hitung denyut nadinya Kak setelah melakukan. Apa bisa dipahami Kakak-kakak? Siapa bisa? Oke. Bentar ya Kak, saya lihat linknya. Soalnya linknya ini oke, saya buka dulu linknya. Oke, saya salin linknya dulu Kak. Saya kembali ke oke. Ulangi, maaf Kakak. Linknya terkunci, saya salin ya. Oke, saya masuk ke sini. Oke, Kak, sebelum kita manukan saya pindahkan dulu Kak linknya biar kakak-kakak nanti bisa mengirimkan melakukan ini. Tapi saya kirim linknya, silakan mengisi di situ nanti Kak. Nah, di kolom chat Kak. Di kolom chat apa suara saya pecah Kak? Maaf. Ada gangguan nih, mau hujan. Oh iya. Mereka ini linknya sudah ada di situ Kak. Nanti kita lakukan Kak. Tapi sekarang saya bagikan kelompoknya dulu ya Kak. Saya bagikan kelompoknya. Kak nanti silakan membuka videonya Kak. Membuka video kameranya dibuka Kak. Biar silakan Kakak saya kasih waktu untuk melakukan itu diskusi di kelompoknya masing-masing Kak. Apa bisa dipahami Kak? Oke. Ya. Saya atur dulu ya Kak. Saya atur dulu jadi kita ada berapa orang Kak? Oke, jadi 12 ya. ada 7 orang ya Kak. Oke, saya bagi 2-2 aja Kak. 2-2 Kak. Jadi saya tarik dulu Kak. Tidak usah banyak kelompoknya. Jadi satu orang satu gerakan tuh karena ada 4 gerak. Jadi bagi Iya, 4. 1 orang 1 gerak. Ya. Jadi satu kelompok tuh 4 anggota aja. Oke. Saya karena orangnya 7 Kak, saya bagikan jadi Bagi 2. 3 aja Kak. Mau bagi 2 ya Kak? Iya, 4 dan 3. 4 dan 3. Oke, untuk Kak Yuliana saya taruh di room aja Kak, jadi 3-3 saya bagi jadi 3 Kak. Soalnya kalau kita dia Kak Anika biar di room saja mempraktekkan. Nanti saya bisa lihat Kak nanti. Iya, yang muda-muda 2 Soalnya gerakan. Ada nanti kelompok yang 3 orang, ada 1 orang 2 gerak. oke. Biar ikut terlibat semuanya. Oke Kak, saya tarik dulu ya Kak. Yang perempuan saya gabungkan dulu Kak. Soalnya biar enak. Silahkan saya atur waktunya dulu Kak. Sebentar. Kita waktunya 5 menit Kak cukup? Atau kita ambil 8 menit aja ya Kak? Yang lebih enak biar ada diskusinya kakak-kakak. Oke, kita ambil. Oke, kita atur waktunya. Sudah, saya langsung silakan kakak-kakak langsung masuk ke roomnya Kak. Ada yang 2, ada yang 3 orang Kak. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Persilahkan masuk ke roomnya masing-masing ya Kak. Kayak bayar masuk ke room dia. Ada tandanya di situ Kak, tinggal diklik Kak. Yang gabung tuh Kak. Gabung Kak.
Oke, Kak Anika dengan Kak Yuliana silahkan Kak di sini di room utama Kak melakukannya Kak. Silahkan Kak Anika dan Kak Yuliana melakukan di room utama. Jadi saya keluar tidak terlalu menganukan Kak. Bisa didengar Kak Anika dengan Kak Yuliana Lestari Kak? Ya, Silakan kakak-kakak melakukan gerakan yang tadi Kak. Boleh dibuka kameranya antara Kak Yuliana sama Kak Anika Lestari. Waktunya berjalan ya Kak. Kak Yuliana. Silahkan tentukan Kak gambarnya. Sudah di ini. Kameranya sudah dibuka. Kak Yuliana. Kak Yuliana. Kak Yuliana. Ya Kak, ini lagi gangguan ini. Ya, dah. Ya. Sudah buka Kak? Iya. Silakan Kak Yuliana sama Kak Anika melakukan gerakan gantian siapa duluan tuh Kak. Hitung dulu denyut nadinya Kak sama-sama Kak dalam 10 detik Kak bareng Kak. Bisa dipimpin satu orang Kak. Silakan. Kak Yuliana. Ya Kak. Ya, sebelum ini kita melakukan gerakannya, kita hitung dulu denyut nadi yang pas sebelum melakukan gerakan. Kakak yang hitung, saya yang hitung ya. Yang hitung. Pian jalah. Ya, bentar dulu cari. Ditulis ya Kak. Nanti setelah dihitung ditulis 10 detik aja Kak berapa denyut nadi. Ini. Ya. Udah mulai Kak? Ya, mulai. Iya. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Iya. 10 detik udah Kak? Sudah. Iya. Iya. Fokus. Aduh, terfokus dulu. Pian melakukan gerakan yang mana, Kak? Gerak silang bisa Kak, gerak silang 2 kali 8 ya Kak rasanya. Pian Kak itu ulun ya gerakan silang lah 2 kali 8. Inggih. Ulun dulu Kak atau siapa Kak? Ya, silakan. Bisa ulun duluan? Ya. Inggih. Pian yang mengamati lah. Bentar lah. Kelihatan. 2, 3.
Sudah? Ini Sudah, pian lagi. Kak, ulun yang manakah gerak silang juga ya? Tadi pian gerak silang kan, Kak? Nah, Oh ya. bisa. Berarti gerak beda lah kalah kita dua ya. Bisa. Oke, berarti lu coba gerakan kombinasi membungkuk. Ya. Oke. Mulai ya, Kak ya. Ya. Lihat lah, Kak. Bagaimana, Kak? Kelihatan, Kak? Gambarnya tidak ada kelihatan. Ya, ya Kak. Agak gangguan sedikit. Gangguan. Nggak apa-apa. Yang penting kita hitung lagi lah. Hitung Kak Iya. setelah melakukan, yang penting Kak. Langsung dihitung setelah melakukan Kak denyut nadi. Selama Oke, 1 menit kan? Ini. 10 detik aja Kak. 10 detik. 10 ya 10 detik. Ya, hitung. Oke.
Tes. Halo Kak. Oke, kembali. Iya Kak Anton. Ya, tonton. Kita terlempar ke sini lagi. baru prakteknya, baru gerakannya. Terlempar berarti sinyal Kak. Kalau dia terlempar berarti sinyal Kak. Nah. Ya, gangguan. Dia bisa seperti itu. Tapi yang penting kakak sudah menghitung denyut nadi kakak awal sama denyut nadi kakak yang terakhir setelah melakukan kak, nggak masalah. Oke. Sebentar, belum di ini. Ditulis kak, ditulis. Anton tadi belum selesai itu gerakannya. Sinyal kak, sinyal terlempar kak. Iya, terlempar. Yang penting di ini aja kak, dihitung nadi awal sama nadi terakhirnya tadi kak. Setelah melakukan dihitung lagi nadinya terakhir. Gimana caranya menghitung nadi terakhir? Gerakannya aja belum tuntas. Oh, kalau gitu Kak Anton bisa melakukan setelah ini kak. Bisa kita dilakukan Kak Anton sendiri kan, nanti dia hitung denyut nadi terakhirnya kak. Biar Iya. atau siap. Bisa dilakukan Kak Anton. Kakak-kakak tadi ada di kolom chat kak, silakan diisi kak. Di kolom chat itu kak, silakan kakak-kakak mengisi. Bisa dikirim ulang kak. Ini kayaknya kalau ini sudah kosong di kolom chatnya. Oke, saya kirim ulang ya kak. Diakses kak. Kita izin terlebih dahulu. Oh, minta izin ya kak. Nih suaranya kedekeles nih, kayaknya ada gangguan lagi nih. Hujan nih, labat nih di sini, Sampit. Oke kak, bentar ya kak. Ada yang meminta akses ya. Sebentar. Coba bagian yang dibatas itu kak, coba diklik kak. Ini bisa kak, bisa diklik kak. Ada bisa diklik kak nama. Oh tidak bisa kak. Dicoba. Itu bisa. Masih belum bisa kak. Tidak bisa diklik. Oh nggak bisa, saya coba kirim ulang ya kak. Coba bagian yang nggak bisa kak. Ya, tidak bisa. Coba saya kirim ulang ya kak. Soalnya sudah saya buka, akses untuk mengetik ini sudah saya buka kak. Kayaknya apa sinyal saya juga. Coba lagi kak, pilihan yang waktu kakak mau copy tadi kak. Coba sebentar ya. Atau saya kirim ke WA grup kak. Siapa tahu bisa dibuka di WA grup ya kak. Nah, coba dicoba aja. Ya kita coba kirim ke WA grup ya kak. Soalnya editnya itu sudah saya buka kak. Masih meminta akses kak. Yang di sini request. Oke, bentar ya kak. Saya coba ulang kak. Saya copy ulang kak. Ini kayaknya ada masalah di ininya kak. Soalnya kemarin saya sudah coba bisa. Ini kayaknya itu kak yang dibatas itu kak, coba diklik kak. Yang bagian dibatasi. Oke, kita coba. Nah, yang itu kak bawahnya. Oke. Ya. Oke, saya kirim ulang ya kak. Siap. Oke, siap. Kita coba dulu.
Saya coba kirim ulang ke WA grup aja Kak. WA grup ya. Kalau dua-duanya juga bisa. Jadi yang mana yang Saya bentar Kak. ya ini udah bisa Kak. Yang link yang tadi juga udah bisa Kak. Oke, silahkan Kak ditulis Kak. Link yang tadi Kak. Gimana tadi tuh? Yang di WA grup atau di ini Kak? Di yang di chat Kak? Di kolom chat Kak? Masih ada Kak di forum chatnya masih ada atau tidak ada Kak? Tapi ya kita bisa juga. Nggak bisa juga Kak? Iya. Coba Kak, saya kirim terakhir Kak. Yang terakhir. Ini Kak, sudah saya izinkan Mas edit Kak. Untuk edit aksesnya Kak masih dibatasi Kak. Hanya view only. Edit aksesnya masih dibatasi. Oke, dibatasi cuma 7 orang Kak di sini Kak. Saya rubah ya Kak, editor. Dan Oke. Saya bagikan semua ya Kak. siap. Ini saya bagikan semua. Kak Andri sudah saya bagikan. Kak Yuli juga saya bagikan. Ini sudah saya bagikan semua. Oke. Silakan Kak diedit Kak. Apa bisa Kak? Itu saya sudah kasih izin Kak untuk mengaksesnya itu Kak. Kalau tidak bisa berarti sinyal kita Kak. Sinyal saya Kak. Kalau saya tidak bisa membuka ini berarti sinyal saya. Sinyal saya tidak bisa membaca ini. Kalau ada yang bisa silahkan Kak diisi ke kawannya Kak. Bisa kawannya ngisi. Kak Andri udah bisa ngisi nih. Gerakan kedua denyut nadinya berapa. Nanti bisa diisikan kakak-kakak yang lain kalau Andri kakak-kakak yang lain. punya aku gerakan keempat. Nah, nanti bisa dituliskan Kak punya Kak Musli dituliskan. Ya, Mukhlis. Jadi umpan baliknya nih sesuai bisa aja di sini sesuai dengan gerakan Kak gitu Kak. Lebih mudah Kak isinya umpan baliknya. Bisa lah. Andri bisa. Ardiano. Kak Andri Widodo, Kak Mukhlis yang bisa Andri Widodo. Andriano nggak kita? Andri Widodo Kak. Yang bisa punya Pak Mukhlis, punya Kak Mukhlis dulu. Ini Iya. bisa Kak, cuman tadi kan saya masuknya di gerakan yang keempat. Nah, sama kita gerakan yang keempat, tapi kita kan rumputnya kan lain. Nggak apa-apa Kak isi aja. Walaupun gerakan keempat semua nggak apa-apa. Iya ya. Bebas Kita Kak. yang keempat ya. Diganti nih Kak, tinggal dipencet Kak. Ini diganti gerakannya Kak. Nah misalnya Kak Andri gerakan keempat, ganti yang tanda itu panah ke bawah Kak. Ini ada tandanya Kak, tinggal pindah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kak Andri bisa mengganti ininya Kak. Ya. Yang ada tanda gerakannya. Nggak apa-apa, mau gerakan keempat. Banyak yang gerakan keempat juga nggak apa-apa Kak. Namanya belum. Andri. Kak Andri aja yang ngisi, silakan Kak Andri. Bagi yang bisa ngisi silakan Kak. Tadi aksesnya sudah saya masukkan, sudah saya buka Kak. Silakan klik Yang aja linknya itu. Kak Mukhlis ya. Kak Mukhlis. Yang keempat. Oke. Wah, itu Kak Mukhlis. Kak Dodi nih. Ini saya berubah lagi Pak. Kak Dodi pindah ke bawah Kak. Ke nomor 3 Kak. Kak Dodi ngedit tuh. Kak Dodi pindah ke nomor 3 Kak. Izin Kak Dodi pindah ke nomor 3. Iya oke. Kak Andri silakan diganti namanya. Ya. Izin Kak. Oke. Saya ngisi punya saya sendiri Kak atau saya ngisi punya Kak Andre? Karena saya tadi untuk kelompok dan Kak Andre. Kalau bisa dengan Kak Andre Kak apa-apa Kak. Sampean di nomor 3, Kak Andre nomor 2, nomor 4. Jadi yang kosong bisa diisi. Yang kosong bisa diisi. Izin aksesnya saya buka semua tadi Kak.
Tapi mungkin sinyal atau apa gangguannya, Kak? Mungkin ini kayaknya sini sinyal Kak. Ini saya ketik-ketik tapi tidak berubah di tampilannya. Oke. Kayaknya sinyal nih. Saya ganti. Kak Dodi silakan masuk ke nomor ya. Saya isikan Andri Widodo ya. Gerakan keberapa Kak Andri? Keempat ya? Gerakan keempat Kak. Oke, kita coba dulu. Kak Mulis. Gerakan keempat juga ya Kak? Iya. Oke. Berapa denyut nadi awal Kak? 2 Berapa Kak? 2 Pecah nih suaranya, sebentar saya matikan dulu yang lain Kak. Yang lain tolong dikecilin dulu Kak. Yang lain bisa ditutup dulu Kak mikrofonnya Kak, biar saya bisa dengar Kak Musli tadi berapa denyut nadi. 12. Oke Kak, 12. Denyut nadi setelah itu Kak? Iya. Yang berikutnya 18. Oke. Siapa lagi Kak? Biar saya masukkan Kak. Nih Kak Yuli sudah, Kak Anika sudah. Silakan diisi. Anton. Kak Anton. Kak Anton bisa ngedit Kak nggak? Kak Andrea Nur nih bisa nih masuk nih. Kak Andrea Nur bisa. Langsung Kak isi Kak Andrea Nur, silakan isi sendiri Kak. Silakan Kakak yang sudah ngisi, bisa saja melakukan sesuai dengan gerakan. Sudah Kak saya isi. Oke. Ini yang belum saya geser ya. Oke, ini Kak Anton, Kak Muhli sudah, Kak Andrea Nur, Dodi, Kak ini udah semua nih. Oke, saya akan naikkan ya Kak. Tapi belum ininya. Oh, nggak apa-apa nih. Ini ada semua nih. Silakan diisi Kak di ininya Kak, umpan baliknya sesuai dengan gerakan yang dipraktekkan. Ada yang masih bocor Pak. Semua masuk ke situ. Oke, semuanya udah ngisi Kak. Kita hitung ada berapa orang Kak. Saya absen ya Kak. Kak Andri udah, Kak Muhli sudah. Wah, permisi Kak Kak, Dodi atas udah. nama Yuliana belum Kak, saya mau ngisi kayak apa itu Kak? Sudah terisi nih, Sudah. sudah diisi sama Kak Anika. Ya, Denyut siap. jantungnya sama
Denyut nadi jantungnya berapa Kak? Denyut nadi awal berapa Kak? Awalnya Yuli, Kak Yuli. 15, Oke, yang kedua. yang keduanya 19. Oke, 19. Terima kasih. Ini, Kak. Oke, ini sudah saya save dulu Kak. Ini. Semua udah ngisi, kita hitung ya Kak. Kak Andri, Kak Muhlis, Kak Dodi Aditya, Kak Andrianur, Kak Anton Saputra, Kak Anika Rianti, Kak Yuliana Lestari. Sudah terisi semua. Kak Pikri? Terlempar berarti Kak Pikri tadi ya? Iya. Oh iya. Oke Kak, kita masuk ya Kak. Ini sudah hasilnya Kak dari kakak-kakak. Sebentar Kak, saya bacakan ya Kak denyut nadinya. Nanti mungkin jelas saja Kak, sudah terisi di situ Kak. Masuk ke sini Kak. Oke. Apa kita bisa lanjut Kak? Setelah sudah mengisi tadi Kak? Ya. Bisa Kak. Oke. Oke, kita mulai Kak. Nah, terima kasih sudah melakukan gerakan reply. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Nah, ini ada di Jambot nanti Kak. Tapi sebelum itu kita sini dulu Kak. Umpan baliknya sudah diisi Kak. Sudah diisi setiap pasangan. Nah ini Kak, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Apakah kakak tadi sudah melakukan dengan benar Kak? Bagi yang meneliti atau bagi yang melakukan? Benar semua kelompok. Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin seperti itu Kak, nanti kita ke siswanya Kak, kita kasih gerakan, siswanya bisa melakukan Kak, dihitung denyut nadi awalnya, denyut nadi akhirnya Kak. Nah, tujuannya ada sendiri Kak. Ada efek yang Bapak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Tadi awalnya denyut nadi normal, setelah itu apa efeknya Kak? Kakak-kakak mungkin ada efek? Denyut nadi bertambah cepat. Terus tubuh mengeluarkan keringat ya. Berarti efeknya ada kelelahan ya Kak? Kalau kakak ya. Kelelahan Kak. Iya, siap. Ada yang lain Kak? Keluar keringat, berarti memang sehat Kak, melakukan memang benar. Dan denyut nadinya semua kakak-kakak tadi berubah ya, dari awal denyut nadi normal, akhirnya karena melakukan gerakan, denyut nadinya bertambah. Ya Kak, benar. Nah ini tujuannya Kak, kepada siswa sebelum siswa melakukan kegiatan itu Kak, kita bisa melakukan ini Kak. Jadi kadang biar kita tahu Kak, kalau batas normal kecepatan anak-anak ini kalau terlalu jauh sekali berarti dia jantungnya terlalu cepat mengompa Kak. Ada rasa gelisah, ada rasa takut atau apa tuh bisa kita lihat Kak sebelum kita pembelajaran Kak. Bisa melakukan gerakan ini kalau masih normal, jaraknya tidak terlalu jauh. Oh berarti anak-anak ini setelah melakukan batas normal melakukan gerakan, oh seperti ini. Itu kita bisa melihat sebelum kegiatan pembelajaran. Kalau biasa dibilang ini Kak, mengevaluasi dulu Kak sebelum kegiatan dimulai Kak. Nanti kakak bisa mempraktekkan ke siswanya masing-masing Kak. Bebas Kak mau gerakannya mana. Jadi siswa itu jangan karena tadi bebas ya, siswa itu mau gerakan yang manapun boleh seperti itu Kak. Melakukan gerakan seperti apapun boleh. Jadi siswanya yang aktif seperti itu Kak, berpihak kepada peserta didik. Siapa tahu dia nggak suka nih gerakan yang lompat-lompat, maunya lari di tempat saja, silahkan. Jangan kita paksa siswa itu untuk melakukan gerakan yang kita pengenkan kayak gitu. Tapi ada contohnya, silahkan dia memilih seperti itu Kak, tujuannya Kak. Kalau bisa dipahami kakak-kakak mungkin dari pembelajaran ini. Nah ini tadi mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan, apa benar? Ini sudah jelas ya Kak, sangat Ya, benar benar. sekali ya Kak. Nah, Benar sekali. Terima kasih kakak, kita setelah melakukan gerakan ini kakak-kakak. Terima kasih sudah melakukan replay. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Oke. Nah ini kakak-kakak ada di Jambot kakak-kakak. Saya akan kirim. Di sini kakak-kakak silahkan mengisi nanti.
di jambotnya. Saya bukakan jambot kakak. Bentar kakak, izin dulu sebentar. Saya buka di jambot ya kak. Mohon maaf kak, agak lambat. Sinyal saya tidak terlalu cepat kak, karena kayaknya bisa gangguan di sini kak. Oke, saya bukakan kak. Satu titik satu. Saya besar tuh. Oke. Baik kakak-kakak, apa suara saya masih terdengar kakak-kakak? Siap, ngerti nggak? Oke, saya kirim ke ini aja ya kak, ke kolom chat kak. Silahkan kakak-kakak di Klikma Jambotnya isi kak. Setelah Klikma Jambotnya bisa diakses. Ya silahkan kak. Apa bisa dibuka kak? So kakak-kakak Klikma Jambotnya diklik aja kak. Silahkan masuk kak ke Klikma Jambot. Diklik 2 kali kak. Di kolom chat ya. Kalau dia sudah masuk, cari nama saya kak. Kak Andri udah masuk nih. Cari nama saya Fasil 41, diklik aja nama saya itu kak, dia langsung masuk ke 1.3 kak. Tinggal diperbesar. Silakan Kak Andri diisi sesuai soal. Kak Andri silakan diisi sesuai soal. Bisa diperbesar. Ya, silakan diisi kan. Kak Andri ini udah yang udah masuk Kak Andri. Kak Anton juga udah masuk Kak, silakan diisi Kak. Apa bisa diklik Kak? Diklik 2 kali terus ditulis Kak. Apa bisa diedit? Nah, bisa. Oke, Kak Andri udah bisa tuh kayaknya. Kak Anton lagi memindah, diperbesar. Dia mau mengerjakan di luar juga bisa. Oke, Kak Anton. Kak Anton kalau nggak nulis nama, tetap di bawah ada namanya Anton 527. Tapi boleh Kak ditulis namanya Kak, biar lebih enak Kak. Tulis aja Kak namanya di atas Kak. Kak Anton boleh. Tulis aja namanya di atas Kak. Iya, biar lebih enak Kak. Karena jambot kakak-kakak langsung masuk Kak. Silahkan. Sesuai soal ya Kak. Kakak-kakak jika mengalami kesulitan
Silahkan diklik Kak. Jadi saya akan bacakan ya Kak yang masuk. Kita di refleksi 1.3 Kak. Pengalaman pada aktivitas role play tadi Kak. Silahkan diisi Kak. Kak Yuli sudah masuk Kak, silakan diklik Kak di dalam kolomnya itu Kak. Di kolomnya langsung dijawab aja Kak sesuai soal. Kak Yuliana udah masuk. Yang kesulitan bisa diklik ulang Kak. Kanton naik ke atas aja Kanton. Saya hapus yang di atas Kanton. Naik ke atas. Oke. Silakan isi lagi Kanton yang berikutnya. Nanti bisa saya editkan. Memperbesar. Silakan kakak yang udah langsung ke berikutnya, nanti saya akan editkan, pindahkan tempatnya. Kak Andrea Nur. Yang bisa masuk sinyal kurang bagus. Kak Anika sinyalnya kurang bagus. Atau saya kirim ke grup ya Kak. Siapa tahu bisa lewat WA. Silakan kakak yang nggak bisa lewat. Ini bisa lewat grup ya Kak. Siapa tahu bisa lewat grup Kak. Kak Anika belum bisa masuk nih. Kayaknya gangguan sinyal Kak Anika. Kak siapa baru masuk nih? Silakan kakak Pikma jambutnya di sini Kak. Kak Andri ya. Silakan Kak. Tergeser kayaknya punya Kak Andri ini. Masuk lagi Kak. Diklik Kak Andri Widodo. Apa Anda masuk untuk memperbaiki pembelajaran?
Oke, kakak, saya akan Kak Anton. Saya besarin dulu ya Kak. Saya sambil baca ya Kak, silakan yang lain tetap mengerjakan, tetap dijawab. Kak Anton, menurut Kak Anton, aktivitas dilakukan cukup mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa Kak Anton? Iya benar, sangat berpusat pada peserta didik karena peserta didik melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih Kak. Setelah itu Kak Andri Widodo, sudah cukup mengembangkan pembelajaran PJOK karena peserta didik aktif melakukan gerak dan dengan hasil yang baik sesuai dengan arahan dan atau contoh. Ya, terima kasih Kak Andri. Lanjut Kak Andrianur. Sudah menggambarkan karena peserta didik mempraktekkan dan mengamati sendiri gerakan yang telah dicontohkan. Terima kasih Kak Andri. Kak Muklis lagi nulis nih. Saya sudah bisa masuk Kak Muklis. Lanjut Kak Yulia. Kak Yulia, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Ya, benar sekali Kak. Lanjut, Kak Muhlis, peserta didik memahami secara konsep dan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan gerakan yang diharapkan yang berpusat pada peserta didik. Ya, terima kasih Kak Muhlis. Sangat jelas sekali kata Kak Muhlis. Silahkan lanjut Kak ke soal berikutnya. Kakak di bawah agak turun. Udah jawab semua nih. Oke, yang soal kedua. Apakah ada masukan untuk perbaikan? Kak Anton, masukan untuk waktu biasanya ditambah dan gerakannya bisa ditambah. Oke, benar Kak Anton. Kita bisa menambah gerakan. Boleh. Waktunya agak dilamakan. Benar sekali. Kalau kita melakukan 1 menit, lumayan Kak, napas anak-anak. Nah, untuk menganukannya bisa juga. Yang kita normalnya 2 kali 8 udah ngos-ngosan Kak. Seperti itu. Kak Muklis silahkan diisi Kak Muklis. Diklik 2 kali tinggal edit. Kak Andri, masukan khusus untuk perbaikan gerak tidak ada karena gerakan sudah baik, hanya saja ya karena semua teman-teman udah melakukan gerakannya dengan benar Kak, dengan maksimal sampai keluar keringat, berarti gerakannya memang dilakukan dengan benar-benar. Oke, silahkan sambil diisi kakak. Oke, untuk peran guru menggerakkan atau contoh gerakan yang dilakukan. Kak Andrianur, fasilitator bagi peserta didik yang masih kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru. Benar, nanti bisa bertanya kalau tidak disampaikan. Kak Andri Widodo, peran guru memberikan contoh dan melakukan. Lagi ditulis, silahkan Kak lanjut Kak. Kak Anton, peran guru untuk menjelaskan ke peserta didik bagaimana cara untuk melakukan dan memberikan sedikit contoh video gambar yang ingin diberikan kepada peserta didik. Ya Kak, kalau kita melakukan langsung ke lapangan, biasanya kita demonstrasi dulu Kak, gurunya mencontohkan gerakannya. Nah, kalau nggak usah banyak dulu Kak, misalnya ada 3 gerakan dulu. Nah, 3 gerakan itu dulu siswanya silahkan memilih, seperti itu Kak, benar sekali. Lanjut Kakak. Silahkan mencoba gerakannya. Iya Kak, siapa ini? Anika. Iya, Belum kenapa? bisa mengetik. Kak Anika Sudah belum bisa masuk mengetik. tapi belum bisa mengetik. Diklik 2 kali Kak di kotaknya Kak. Diklik 2 kali Kak. Kak Anika mana ya? Coba saya lihat dulu Kak Anika. Di 1.3 ya Kak. Dia saya munculkan cuman gambar itu Kak, sebenarnya banyak. Tapi saya munculkan sesuai dengan ininya. Bisa Kak Anika? Saya kecilkan dulu Kak Anika ada di mana ya? Anton nih. Bentar Kak Anika, siapa tahu Kak Anika
Kakak ada di atas Kak, yang 8 orang yang masuk Kak. Silakan Kakak gambar saya ada di situ Kak, silakan diklik Kak biar Kak Nika bisa masuk langsung ke refleksi pengalaman pada aktivitas reply. Jadi Kakak nggak bingung untuk mencarinya Kak. Kayaknya Kak Nika belum nih. Saya lihat dulu siapa tahu Kak Nika ke bawah nih. Kak Anaumos. Kak Anomos nih Kak Nika ya? Oke. Kak Muklis nih soal yang berikutnya. Memberikan kesempatan sebaik-baiknya pada peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan materi yang diberikan dan memberikan kesempatan peserta didik untuk menilai gerakan. Ya, benar Kak. Peserta didik bisa menilai yang mana yang menurut dia yang oh ini nanti dulu, ini lebih capek, ini seperti itu bisa. Benar Kak, bisa menilai gerakannya Kak. Setelah itu Kak Andrianur, kombinasi gerak koordinasi agar bisa ditambah dan waktunya juga agar bisa diperpanjang agar bisa menganalisis kemampuan tubuh peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Ini Kakak Andrianur, ini kita sebagai contoh saja, tapi Kakak bisa mengatur Kak. Nah, jadi Kakak bisa mengatur waktunya. Oh ini saya mau agak lama, mau sebentar saja, itu Kakak yang mengatur sebagai memfasilitasi anak-anak. Kira-kira cukup nggak waktu segini gitu loh. Seperti itu Kak Andrianur. Benar sekali Kak. Waktunya boleh diperpanjang. Sangat boleh Kak. Karena kita melihat kondisi anak-anak juga Kak. Karena kepihakan pada peserta didik itu yang lebih diutamakan Kak. Benar sekali. Kak Yuli. Oke. Bapak Dodi oke. Kak Dodi nih. Pertanyaannya peran guru. Oke. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dengan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerak dan teknik pelaksanaannya. Ya, untuk Kak Dodi udah jawab itu. Mantap Kak, benar sekali. Kita sebagai fasilitator Kak, memfasilitasi peserta didik. Ini yang belum nih saya bacakan Kak Muhammad Andri. Peran guru memberikan contoh melakukan evaluasi gerak agar peserta didik memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Ya, terima kasih Kak Andri. Biasa. Nah, kalau persoalan peserta didik, saya lanjutkan. Kak Andrianur mencoba gerakan yang disampaikan oleh guru dan mengambil informasi guru terhadap beberapa peserta didik belum mengerti. Oke, kita lanjut ya Kak. Ini silahkan diisi nanti Kak. Karena jambotnya ini enggak saya kunci Kak. Kita masuk ke materi berikutnya aja Kak. Biar waktu kita sempat Kak. Kakak bisa didengar apa kita bisa lanjut Kak? Yang penting Kakak sudah mengisi nih. Ada beberapa soal Kak. Seperti itu. Ya, lanjut Kak. Oke. Oke, makasih Kak. Kita lanjut ya Kak. Ini kita sudah lewat Kak. Ini sudah tulis perasaan Kakak. Ini sudah. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya Kak. Terdengar suara Kakak, suara saya Kak? Ini agak cepat saja Kak. Karena kita peran guru dalam peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, peran guru ini Kak, kita tadi yang display tadi Kak, bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, banyak kakak-kakak yang menjawab tadi. Peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, ini Kak, kakak-kakak di sini tadi sudah menyampaikan. Mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai oleh murid akhir pembelajaran, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran.
Ini perannya guru, peran peserta didik ya Kak. Merancang strategi lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Ini peran guru. Peran peserta didiknya mengkaji kompetensi strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Terus peran guru membantu murid mengakses informasi, menata, dan proses untuk dimanfaatkan dalam mencapai masalah hidup sehari-hari. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Terakhir, identifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Individual tuh diri sendiri ya. Dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu peran peserta didik dan peran guru, Pak. Oke. Dalam SCL, guru akan beberapa fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi peran kita tuh Kak jelas sebagai fasilitator sekarang Kak. Peserta didik akan dilatih untuk memilih tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kan sumber belajarnya bisa saja di YouTube, bisa saja mereka bisa ini Kak, berselancar. Kalau orang berselancar di Google Pak, kalau orang bilang itu biasanya belajar di internet seperti itu Kak. Apa kita bisa lanjut Kak? Bisa. Oke. Jenis-jenis pembelajaran student retreat planning apa yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam pembelajaran ini? Langsung saja Kak. Ini Kak, jenis pembelajaran SCL Kak. Oke, ini jenis pembelajaran SCL Kak. Ada 9 Kak. Small group, discussion, profile yang kita tadi Kak. Ada simulation atau simulasi, discovery learning, descriptive learning, COVID learning, contextual learning, problem based learning, collaborative learning, dan project based learning. Nah ini ada 9 Kak dari pembelajaran SCL Kak. Nah kadang ngerti gitu nih bahasa Inggrisnya. Sama saja Kak. Ini sudah tadi ya Kak. Ini yang pembelajaran berpusat pada peserta didik tadi Kak. Sekarang Kakak dari 9 ini Kak, aktivitas berikutnya karakteristik peserta didik. Jadi memahami karakteristik peserta didik. Nah dari ini Kak, biasanya saya kakak-kakak yang mana biasanya Kakak lakukan? 1 atau 2 orang Kak? Boleh Kak. Dari 9 ini Kak, yang sering dilakukan Kak. Yang biasa Kakak lakukan Kak. Yang mana Kak dari 9 itu Kak? Bertahu bahasa Inggris. Antun Dari komparatif nih saling berdiskusi Kak biasanya. Komparatif saling tanya jawab, bertukar pikiran dengan peserta didik gitu, seperti itu. Problem based learning sering juga Kak. Sebenarnya asing bagi kita tapi kita lakukan Kak, ini jenis ini nih kita lakukan Kak. Tapi bahasanya asing bagi kita seperti itu Kak. Mungkin kakak-kakak melakukannya sering saja, discovery misalnya, sering saja melakukan ini tapi oh ini asing nih karena saya belum mengerti nih apa ini yang disebut dengan ini, karena ini ada di modul kakak-kakak, di 1.3 itu Kak. Pembelajaran berbasis learning. Project
Nah, mungkin kakak-kakak proyeknya suruh anak-anak bikin video gerakan pada saat COVID, Kak. Sering nih. Saya dulu pada saat COVID sering suruh anak-anak bikin, ayo anak-anak bikin video pemanasan, nanti dikirimkan. Nah, itu project based learning, Kak. Mungkin kakak-kakak menyuruh anak-anak bikin gerakan, divideokan misalnya menendang bola, nanti dikirim nih di sini misalnya. Nah, itu bahasanya asing tapi kita lakukan, Kak. Seperti itu. Sering kita lakukan, cuman bahasanya kita baru mendengar gitu, Kak. Mungkin ya, Kak ya. Saya juga seperti itu kemarin, Kak. Oh, sini sudah saya lakukan, tapi bahasanya saja yang terlalu rumit bagi saya, tapi sudah saya lakukan gitu, Pak. Kayak yang kedua ini sudah kita lakukan, Kak. Simulasi ini sering saja kita lakukan. Ini jenis-jenisnya, Kak. Pak, bisa kita lanjut, Kak? Kita lanjut aja, Kak. Siap, lanjut, Kak. Lanjut. Oke, aktivitas 2, Kak. Oke. Memahami karakteristik dan minat anak. Sosial, mental, jasmani, emosional. Atas, PAUD, menengah, SD. Ini bagiannya, Kak. Jadi, nah sekarang kakak-kakak, ini ada contoh karakter berikut, Kak. Manakah bidang yang usia sesuai, Kak? Yang pertama, Kak, ini kita ini, Kak, kita kakak-kakak boleh, saya bentar ya, Kak, saya anukan dulu biar berbagi anunya, Kak. Oke, kekecilan ya, Kak. Oke, saya perbesar, Kak. Oke, sekarang kita, Kak, yang pertama, Kak, kita coba urutkan. Berjalan, berlari, mengangkat, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu masuk di mana kira-kira, kakak-kakak? Oke, ini bisa kakak-kakak, oke, ini, Kak, yang pertama ini masuk ke mana, Kak? Kedua ini masuk ke mana? Kakak-kakak bisa di kolom chat aja, Kak. Misalnya ini satu ya, Kak. Yang ini satu masuknya jasmani. Plus itu yang kedua masuknya sosial. Bisa saja yang kedua masuknya jasmani. Silahkan ditulis di kolom chat, kakak baca dulu sebentar. Saya bacakan, Kak, biar agak mudah. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Karena waktunya sudah mau Kak, kita lanjutkan aja, Kak. Nah, kita coba pilih ya, Kak. Oke. Kalau menurut kakak yang pertama ini masuk mana, Kak? Jasmani. Oke, jasmani. Yang kedua, Kak? Sosial, bergaul. Sosial. Oke, yang ketiga? Emosional. Emosional, karena emosional. Dan terakhir? Mental. Oke, kita coba, Kak. Kita lihat, Kak. Oke, yang pertama benar. Yang kedua sosial, benar. Yang ketiga emosional, benar, karena emosi. Dan yang terakhir mental, benar sekali. Sekarang, Kak, jasmani. Ini usia berapa, Kak? Yang urutannya, Kak? Yang berdasarkan berlari, berjalan, merangkak ini masuk usia yang keberapa, Kak? Kalau merangkak biasanya usia 0 sampai 2 tahun itu ada merangkak. Oke, kita coba, Kak. Benar sekali, Kak. Lanjut, Kak. Yang kedua, anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri untuk belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, biasanya ini masuk mana? Ada di PAUD nih mulai bersosialisasi. Mungkin 3 sampai 4, Kak, ini, Kak. Iya, sosial ya, bersosialisasi. Ya. Oke, ini, Kak, 5 sama 6, Kak, enggak apa-apa. Ini masuknya ke sini. Lanjut, Kak, emosional. Emosional. Mereka mulai mengalami emosi, kemarahan, kesedihan, kecemburuan. 6 sampai 12. Oke. Benar sekali. Mental, Kak, terakhir. 12 18. Oke, 12 18.
12-18 benar Kak, 6 sampai 12 juga benar kita lihat Kak. Sebenarnya ini bisa langsung ke bawah Kak. Nah itu bisa ke bawah, bisa ke atas Kak. Yang mental ini Kak, karena di umur itu sudah bisa di umur 6 sampai 12 tahun, tapi lebih matangnya itu memang yang Kakak bilang tadi di umur 12 sampai 18 tahun Kak. Mungkin pengalaman di lapangan itu Kak. Iya benar sekali Kalau di SD Kakak. itu umur 6-12 itu nggak ada seperti itu. Sudah ada Kak mental mereka Kak, mental mental bertandingnya, misalnya mereka bertanding Iya. bola Kak, itu sudah ada. Di umur itu, di umur kelas 6, kelas 5 itu sudah ada misalnya kita mental, tapi tidak ini Kak, tidak terlalu dalam sekali. Misalnya kalah seperti apa kalau yang sudah umur 12 sampai 18 tahun nih, kalau SD kan kalah, seperti apa saja kayak gitu-gitu. Tapi kalau SMP atau SMA dia merasa kalah, pasti ada perasaan seperti apa gitu Kak. Seperti itu. Makanya itu untuk di umur ini. Kita lanjut. Lanjut Kak. Oke, mari kita diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana cara menganalisis pembahasan peserta didik, minat peserta didik, dan pembelajaran peserta didik. Oke, kita lewatkan saja nih Kak. Ya satu aja Kak, satu orang aja Kak. Apa penting guru mengetahui karakteristik peserta didik menurut Kakak? Satu aja Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik? Mungkin agar lebih mudah untuk merancang pembelajaran Kak. Oh benar, untuk mudah. Dari karakteristik kita akan lebih mudah untuk merancang pembelajarannya. Oke, untuk mudah merancang pembelajaran. Mungkin kakak yang lain? Karena kita tahu karakter siswanya, jadi enak dia. Oh ini siswanya seperti ini, jadi saya ngajarnya seperti ini. Pendekatannya seperti ini, benar kan? Kak Dodi, Kak Anton tadi? Kak Dodi, Kak Anton tadi. Kak Anton, Pak. Oh, Kak Anton. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mengkombinasikan berbagai karakteristik minat peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana Kak menurut Kakak? Mengakomodasi ya, bagaimana menurut Kakak? Mengakomodasinya seperti apa? Saya juga belum bisa Kak, masih berusaha. Ya. Sebelum proses pembelajaran, dilakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik, Kak. Oh, benar sekali, Kak. Itu mengakomodasi. Jadi kita lebih tahu dulu ya, Kak, sebelum kita nanti masuk ke materinya. Jadi, oh ini seperti Ya. ini, seperti ini, benar sekali. Sama Kakak siapa tadi? Dodi Aditya. Oke, terima kasih Kak Dodi penguatannya. Lanjut Kak. Sama-sama, Kak. Lanjut Kak. Cukup. Oke. Pembelajaran 3, diferensiasi dalam PJOK. Oke, saya jelaskan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan murid. Nah, ini Kak, pembelajaran berdiferensiasi. Ini Kak kunci jawabannya Kak. Usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta individu murid. Nah, jadi kan muridnya beda-beda nih Kak. Nah, dengan kita pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sudah berusaha Kak untuk menyesuaikan pembelajaran. Karena kita kadang siswa itu tidak bisa, sedidik itu tidak bisa kita samakan Kak. Ambil contoh Kak, nah kita melakukan lompat jauh. Nah, ada peserta didik yang melakukan bisa langsung jauh. Tapi ada peserta didik yang hanya melakukan dekat. Tapi dia sudah melakukan Kak. Dia melakukan proses itu perlu kita nilai Kak. Misalnya kita lompat kangkang misalnya. Atau lompat tintian. Nah dalam atletik. Peserta itu nggak bisa lompat kayak temannya langsung nyebrang enak sekali dia peran. Tapi dia berproses. Nah itu perlu kita Kak. Karena penyesuaian pembelajaran Kak. Tidak bisa semua peserta didik itu disamakan. Ada yang bisa pelan-pelan, ada yang langsung bisa, misalnya kayang harus dibantu, ada yang bisa sendiri kan masing-masing Kak. Masing-masing peserta. Tapi mereka melakukan berusaha dari rebahan, langsung berdiri itu sudah usaha Kak. Yang penting mereka tahu itu gerakan itu, tapi mereka berusaha untuk melakukan. Itu yang pembelajaran yang dimaksud Kak.
Baik, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan presentasi produk. Nah, ini Kak, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format menyampaikan konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, itu yang disebut dengan konten, Kak. Nah, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, jadi mereka berproses, Kak. Makanya tadi diferensiasi pembelajaran diferensiasi berproses, mereka berproses untuk memahami, walaupun oh ini seperti ini, gerakannya seperti ini, saya melakukan seperti ini, walau tidak bisa langsung yang mahir ya Kak, beda-beda kan. Ada yang mahir langsung bisa misalnya, ada yang harus pelan, tapi dia di situ memungkinkan mereka untuk berlatih Kak, dan memahami isi dari konten itu Kak. Nah, berikutnya diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan pada apa yang telah dipelajari. Nah, itu diferensiasi produk. Jadi hasil, Kak. Hasil dari murid, hasil dari belajarnya, hasil dari latihannya, hasil dari penerapannya. Nah, itu produknya, Kak. Nah, kita kan anak-anak setelah mempelajaran itu bisa menendang Kak. Nah, misalnya produknya bisa menendang yang tepat sasaran atau menendang dengan keras seperti itu Kak. Hasil dari mereka murid ini memahami dari hasil latihan, dari penerapannya seperti apa, benar nggak melakukan passing seperti itu misalnya Kak. Bisa kita lanjut Kak? Lanjut. Oke, kita lanjut ya Kak. Apa sudah berubah Kak? Sudah Kak. Setelah membaca dan berdiskusi suatu pembelajaran 1, 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi, adakah kendala yang Bapak alami dalam melakukan strategi pelajaran diferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru Ibu Bapak dapat dicontohkan dalam peran strategi diferensiasi modul. Nah, kalau ini rasanya ini di LMS, Kak. Nah, sesi ini Kak kalian jawab di LMS yang soal-soal ini, Kak. Nggak usah. Ini kakak-kakak yang sudah mengerjakan ini kayaknya sudah nih. Kakak-kakak yang sudah menganukan ini sudah kayaknya. Karena menjawabnya ini di LMS Kak ya. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah sampai lewat saya. Kalau kakak-kakak lebih duluan juga nggak apa-apa Kak. Kakak-kakak yang sudah mengerjakan langsung saya nilai Kak. Langsung saya nilai hasil-hasil kakak. Banyak yang udah mengumpul Kak, ada yang belum, ada yang sudah. Intinya kakak, yang penting kita mengerjakan Kak. Masalah nilai, saya jujur saja Kak, saya orangnya paling nggak pelit dengan nilai. Saya selama kakak-kakak melakukan misalnya menjawab soal yang dilakukan, pasti nilainya ada Kak. Dan jujur saja kalau sudah sesuai dengan anunya, saya selalu ngasih 100 saja Kak. Saya tidak pernah menganukan kakak-kakak, yang penting kakak-kakak berusaha untuk menjawab itu. Itulah Kak. Mungkin itu Kak masalah yang ini. Nah, dari diri kakak sendiri lagi, kalau masalah nilai kakak-kakak kalau kakak-kakak mengerjakan saja, melaksanakan dengan apa yang anukan, ada jadwalnya ya Kak, sambil dilihat jadwal pengirimannya Kak, takut telat Kak, kadang yang mempengaruhi kan penilaian dari kami tapi sistem Kak, sistem Ya. itu. Kemarin ada satu telat Kak. Nggak apa-apa ya, nggak telat juga, nggak masalah. Dengan saya tetap saya kasih nilai Kak, tetap bagus Kak, yakin saja. Saya tidak usah kakak-kakak tetap saya nilai. Ya oke Kak, untuk berikutnya adalah
seksi hari ini Bapak Ibu memahami proses pembelajaran PJOK bersifat pada peserta didik seperti yang kita dari depan tadi, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia. Yang kita tadi Kak, yang kita pelajari tadi Kak. Jadi karakteristik peserta didik ini sini sesuai dengan emosional segala apa yang kita bisa atasi Kak. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah ini silakan Kakak nanti di LMS-nya Kak untuk melanjutkan Kak. Mungkin sampai di sini Kak, ada yang ditanyakan Kak? Untuk hari ini Kak. Oke Kakak, ada yang ditanyakan Kakak? Kayaknya cukup ya Kak. Pembelajarannya yang keaktifan kakak-kakak perlu Kak, keaktifan kakak-kakak di sini, keaktifan kakak-kakak, karena saya menilai hasil kakak-kakak di kampus, hasil kakak-kakak mengerjakan itu ada nilainya Kak, ada nama-nama kakak di situ pasti ada nilainya. Mungkin seperti itu Kak. Oke kakak, ada yang mau disampaikan Kak sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini Kak? Masih ada 15 menit Kak. Kita penguatan aja Kak, tanya jawab. Kita berbagi. Mungkin ada penguatan dari kakak, silahkan Kak. Silahkan Kak, di buku amutnya ada disampaikan Kak. Untuk pembelajaran hari ini Kak, kita sudah mempraktekkan gerak tadi Kak. Kita sudah belajar di Jamboard juga Kak. Terus ada kita mengisi tadi Kak ya, mengisi di link tadi Kak. Nah tadi saya sudah setel, ternyata ada gangguan sinyal, balik lagi Kak. Mungkin ada keterlambatan di situ Kakak. Ya mungkin karena saya juga belajar Kak, pengalaman, karena jujur saja Kak, kami masalah yang kayak gini belum diajari Kak, langsung turun ke lapangan, jadi berusaha belajar sendiri, mengetahui sistem-sistem itu Kak. Nggak ada waktu kami untuk belajar yang tatap muka, yang masalah materi yang, kalau materi yang disampaikan bisa saja Pak, tapi kendala teknis-teknis yang pada pelaksanaan kami biasanya berdiskusi dengan teman-teman saja sesama pasil Kak. Kadang itu Kak. Kakak-kakak, apa kita ada Kak? Ya 5 menit lah Kak, paling nggak ada tambahan Kak. Kak Andri. Ya Kak. Kakmu, ya Kak Andri boleh Kak. Sebelum saya share ini Kak, sebelum saya share jadwal kita Kak. Mungkin ada yang ditanyakan. Nih yang udah mengerjakan teman-teman bisa tanya Kak Andri. Kak Andri udah nih, terus Kak Andrianur juga sudah, yang sudah Kak Anton nih, ada yang sudah. Kalau kesulitan bisa bertanya dengan kakak-kakak. Dengan saya juga bisa Kak. Terbuka saya. Kalau ada yang kurang mengerti Kak, ini seperti apa, bisa ditanyakan Kak. Langsung di chat saja saya Kak. Selagi saya bisa bantu, saya bantu Kak. Gini Kak, di LMS itu kan ada batas waktu untuk mengerjakan tugas. Kemarin saya ada ketinggalan Kak, yang di LMS nomor berapa tuh? 1.2 Kak itu, atau 1.1. Itu sudah deadline-nya itu tanggal 26, tapi saya kerjakan tanggal 29. Tapi di situ ada tulisan merah lah, gitu. Apa itu berpengaruh kan nanti di penilaian? Misalnya sudah lewat waktunya. Kakak, masalah itu menurut saya kerjakan, kumpulkan saja Kak, terlambat nggak masalah. Kalau masalah nilai akan saya bantu Kak, yang penting kakak-kakak mengerjakan.
Tapi saya diusahakan tidak telat pada waktu itu Kak, tapi tetap saya bantu Kak. Kayaknya tidak terlalu berpengaruh sih Kak selama kakak-kakak mengerjakan. Tapi lebih bagus ya tepat waktu, karena biar rekod kakak itu tidak terlihat merah gitu Kak. Kalau di tempat saya kemungkinan ya saya nilai sebagus-bagusnya Kak hasil dari pekerjaan kakak-kakak. Mungkin di rekodnya mereka LMS aja Kak. Seperti itu Kak. Ya, karena kemarin kan di 1.1 itu masih tahap belajar lah untuk mengenal LMS ini. Jadi saya kok kaget, kok ada satu tugas yang ketinggalan gitu. Ternyata ya udah, berarti untuk selanjutnya berarti kita harus lebih teliti lagi di LMS karena ada tugas di situ gitu kan. Iya. Iya, lihat di iya benar. Lihat di ini Kak, di waktu ritme atasnya Kak ya. Kadang-kadang kita bisa terlupa nanti di situ Kak. Mungkin itu. Bagus Kak, terima kasih masukannya. Kakak-kakak yang terlambat juga kirim aja Kak, daripada nggak ada nilai, lebih baik mengerjakan. Saya akan kasih nilai menurut saya layak untuk kakak-kakak. Hasil dari kakak-kakak pasti layak saya kasih nilai. Seperti itu Kak. Oke, mungkin kita langsung ke jadwal ya Kak. Kita jadwal dan kesepakatan kelas ya Kak. Saya coba share jadwal dulu Kak. Bentar ya Kak, saya lihat di jadwal dulu ya Kak. Soalnya oke ini. Oke Kak. Nah, kita sepakati ya Kak. Untuk jadwal kakak-kakak. Bentar Kak. Ini terkendala Kak. Oke. Jadwal berikutnya kita ada di hari Jumat Kak. 1 JP aja Kak. Itu refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3 Kak. Nah, jadi kakak silahkan kerjakan tugasnya. Yang kemarin tinggal kirim-kirim aja Kak. Nah, silahkan. Kakak bisa tanya-tanya dengan teman yang sudah Kak. Kita saling berbagi Kak. Kita saling berbagi. Gitu Kak. Bisa bertanya dengan saya juga bisa. Saya akan bantu. Nah ini hari Jumat ini 1 jam saja. Apa kita tetap di jam 7 Kak? Jam 7 malam Kak? Tetap ya Kak? Setuju ya Kak? Sepakat jam 7 malam. Hari Sepakat. Jumat. Oke, tanggal 4 ya Kak? Nah, baru nanti kita masuk ke modul 4. 1.4-nya di hari Senin. Jadi kita hari Jumat aja dulu Kak. Kita sepakati jam 7 malam. Oke, kalau sudah untuk hari ini kita seksi foto-foto. Saya boleh izin bertanya dulu nggak? Iya, silahkan Kak. Sama Kak Ini siapa? saya Kak Dodi ya. Dodi. Kak. Izin bertanya, ini kan saya masih belum menyelesaikan tugas yang 1 titik framework kemarin itu Kak. 1 titik berapa ini? Nah, kendala saya tuh masih bingung apakah dijawab langsung. Itu kan ada diberikan kayak lembaran, kayak LK gitu, kayak lampiran. Apakah langsung dijawab di dalam kolom-kolomnya ini Kak, atau bagaimana? Itu kan kolomnya di download kalau nggak salah Kak. Ya, di download terus setelah dijawab di situ Kak, kan dia dalam bentuk Word kalau nggak salah. Setelah situ langsung kirim ke tugas Kak. Kerjakan tugas. Kerjakan tugas, kirim langsung Kak. Ya. Terima kasih, kebetulan saya masih sampai di sini Kak. Oke. Lanjut Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, di hari kegiatan ini sesi berikutnya adalah
sesi foto Kak. Karena sesi foto dulu baru kita berdoa ya Kak. Atau berdoa dulu Kak, terserah nih. Mau berdoa dulu atau foto dulu nih? Foto dulu ya aja Kak ya. Silakan buka Kak. Foto dulu Kak. Oke, foto dulu Kak. Boleh dibuka kameranya kakak-kakak. Saya perbesar ya Kak. Oke. Lanjut. Saya hitung ya Kak. Siap. 1, 2, 3. Cukup apa sekali lagi Kak? Cukup. Oke, kita tutup Kak. Silakan untuk memimpin doa Kak, salah satu kakak. Boleh memimpin doa kita hari ini. Anton. Ayo Kak Anton katanya Kak. Ya, Kak Muhlis. Ya Kak Anton, ayo Kak Anton memimpin doa Kak. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam ini, langkah baiknya kita berdoa menurut masing-masing agar yang kita pelajari pada malam hari ini berguna bagi kita semua. Berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak. Saya izin share ya Kak videonya ke YouTube. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari Jumat. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.